Ya baik jemaah sekalian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Ikhwatul iman rahimakumullah, saudaraku sekalian, jamaah maghrib dan jamaah kajian rutin ba'da maghrib setiap Ahad malam Senin ya, Masjid Jami Al Barokah, yang insya Allah semua yang hadir pada kesempatan di awal malam hari ini kita mendapatkan curahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga, dipelihara kesehatan kita, dijadikan kita orang-orang yang selalu komitmen ya, dan konsisten di dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam pada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buka sejarah, hari ini tanggal 7 Juni. Besok itu tanggal 8 Juni. Ada apa tanggal 8 Juni? Tanggal 8 Juni itu wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 8 Juni 632 Masehi. Jadi kalau pakai kalender Masehinya itu tanggal 8 Juni ya, sekalipun ada yang berpendapat tanggal 7 Juni ya, atau bertepatan dengan tahun ke-11 Hijriah ya, setelah hijrah Rasulullah Muhammad SAW ya, beliau wafat ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tahun wafatnya Rasulullah itu kalau bagi orang Syiah itu hari raya ya. Mereka menyebutnya dengan Idul Ghadir atau Ghadir Qum. Kenapa? Ya, karena bagi orang-orang Syiah itu Rasulullah wafat, yang naik jadi khalifah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Tapi 2 hari 3 malam jasad Rasulullah, ya, beliau tetap terbaring ya, di kamar beliau ya, di rumahnya Aisyah. Sementara para sahabat mereka bermusyawarah siapa orang yang pantas, orang yang layak menggantikan setelah Rasulullah wafat. Jadi bukan mengurus jenazah Nabi itu nggak penting ya, para sahabat tentu lebih paham dari kita ya, apalagi kan mereka orang-orang yang sangat dekat dengan Rasulullah ya. Kalau kita mengatakan sahabat nggak peduli dengan jasad Rasulullah ya, salah kita ya, seolah-olah kita lebih paham, lebih ngerti daripada para sahabat ya. Tapi kenapa para sahabat lebih mengambil keputusan untuk membiarkan jasad Rasulullah 2 hari 3 malam ya, sementara mereka bermusyawarah, berkumpul siapa orang yang pantas ya, untuk menggantikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau menurut orang Syiah itu ya Ali bin Abi Thalib. Ya, tetapi kesepakatan para sahabat memilih dan membaiat ya, sahabat Abu Bakar Siddiq.
Inilah yang membuat orang Syiah itu begitu benci ya, kepada Abu Bakar, ya, kepada sahabat Umar, ya, kepada sahabat Utsman. Ya, bahkan mereka sampai melaknat, ya, bahkan termasuk Aisyah binti Abu Bakar pun ikuti laknat. Hafsah binti Umar pun ikuti laknat oleh orang Syiah. Nah, ini yang kita nggak sepakat, ya, tentu saja dengan ya, orang-orang Syiah. Ya, tapi mereka mengatakan, oh enggak juga, enggak semua orang Syiah benci sahabat, katanya begitu. Ya. Tetapi ini pelajaran buat kita, ya, bahwa sepeninggal Rasulullah Muhammad SAW ada perkara yang sangat penting, perkara yang jauh lebih penting, sehingga para sahabat ya lebih memilih bermusyawarah dulu sampai terpilih apa di baiat sahabat Abu Bakar Siddiq, baru kemudian ya, jasad Rasulullah Muhammad SAW dimandikan, dikafani dan disolatkan setelah dikuburkan. Nah, 8 Juni Pak peristiwanya. Ya. Siapa orang yang gak sedih, siapa orang yang gak terpukul ya, ketika manusia yang paling dicintai, ya, manusia yang paling dikasihi, ya, beliau wafat. Ya, sampai-sampai Umar saja, ya, siapa yang mengatakan Muhammad telah mati akan kutebas lehernya. Ya. Sampai akhirnya Abu Bakar membacakan ayat bahwa ya, kalaupun Muhammad mati, apakah kemudian kamu lantas berbalik? Nah, disitulah pada akhirnya Umar tersadarkan ya, bahwa Rasulullah Muhammad SAW pun juga adalah manusia. Nah, jadi pesannya jamaah sekalian, ya, sekalipun kita lebih cenderung kepada 12 Rabiul Awal, ya, tahun lahir dan tahun wafat, ya, tetapi yang namanya perjalanan sang waktu itu kita nggak bisa lupa. Dan momen wafatnya Rasulullah itu ada pada 8 Juni 632 Masehi. Nah, besok. Nah, apa yang mesti kita lakukan sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW? Ya, tentu kita perbaharui lagi komitmen kita. Ya, perbaharui lagi semangat berislam kita. Ya, karena itulah yang diperintahkan oleh Allah. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Jadi diminta oleh oleh Rasulullah untuk selalu memperbaharui. Dan bukan baju, bukan kendaraan, bukan rumah, kan? Yang prioritas untuk kita perbaharui itu adalah iman kita. Ya, jangan sampai seperti pada masa ya Abu Bakar Siddiq, ya, beliau 2 tahun menjadi khalifah, sibuk memerangi orang-orang yang nggak mau bayar zakat. Ya, sibuk memerangi orang-orang yang murtad. Kenapa? Nabi sudah mati, Nabi sudah wafat, sehingga mereka merasa bahwa zakat nggak wajib lagi. Ya, bahkan nggak sedikit yang karena imannya lemah ketika mereka masuk Islam murtad. Itulah yang oleh Abu Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq peringati sekali, 2 kali, 3 kali nggak mau perangi, bunuh. Nah, jadi yang murtad itu halal darahnya dibunuh. Yang nggak mau bayar zakat diperingati. Iya, dengan surat, dengan peringatan. Nggak mau juga mereka sadar, ya perangi. Nah, sudah dianggap murtad juga. Kalau orang Islam meyakini zakat itu tidak wajib lagi setelah Rasulullah wafat. Bayangkan Pak, itu pada masa Nabi gitu. Ada orang yang berpikir seperti itu, apalagi di zaman sekarang. Ya, kan nggak sedikit orang yang mempermainkan agama. Ya, mereka masuk Islam, murtad, masuk Islam lagi, murtad lagi. Ya, kalau hukum Islam berlaku, apa kata Rasulullah? Man baddala dinahu faqtuluh, ya, kata Nabi. Ya, siapa orang yang mengganti agamanya, artinya dia murtad, maka bunuhlah. Ya, tapi sayang, ya hukum itu nggak berlaku di negeri kita. Ya, jauh, nggak tahu sampai kapan hukum Islam bisa tegak di negeri ini. Ya, ini baru diambil cuma secuil-secuil, Pak. Ya, yang dirasa menguntungkan oleh pemerintah, pakai hukum Islam. Ya kan?
ekonomi syariah, Basnas, ya, terus haji, yang sekiranya ada cuannya, oh pakai syariah. Tapi cuannya nggak ada, ya, takut mereka pakai hukum syariah. Ya, termasuk kemarin ketika kurban diambil dari APBN, kan gitu. Ya. Kemudian APBN disamain dengan Baitul Mal, ya, untuk mencari pembenaran. Nah, ini kan juga salah kaprah, Pak. Karena beda konsep Baitul Mal dengan konsep APBN. Bapak tahu APBN itu sumbernya di mana? Di situ ada pajak bar, tempat hiburan malam, ada pajak miras, pajak rokok. Bayangkan APBN itu 85% pajak, Pak. Ya, jadi sumber yang halal dengan sumber yang haram nyampur di situ. Nggak mungkin dikatakan sebagai Baitul Mal. Ya, bahkan mungkin pajak prostitusi, judi online, ya, ada di situ. Ya. Nah, di sinilah jamaah sekalian, ya, sangat miris dan ironis, ya, kalau urusan syariat diambil hanya yang dirasa menguntungkan. Ya, ada cuannya, ada duitnya. Ya, kalau itu tidak menguntungkan, ya, maka mereka nggak pakai hukum syariat. Ya, mengambil sebagian, membuang sebagian. Ya, itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Ya. Baik, jemaah sekalian, ini nanti berkaitan dengan tema kita. Ya, haji dan umrah sudah lewat, showat. Ya. Kalau haji dan umrah sudah lewat, terus kita mau apa lagi? Ya, ini yang kita mau bahas. Baik, sebelum kita masuk bahasan, sebagaimana biasa saya mengajak pada jamaah semua kita bacakan suratul Fatihah. Ya, kita mohon, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan, keberkahan diri kita, keluarga kita, ya, terutama yang masih hidup. Ya, bapak ibu kita yang masih hidup, bapak ibu mertua kita yang masih hidup. Ya, semoga dipanjangkan umurnya dalam ketaatan. Ya, sepekan ke depan kita udah nambah tahun, Pak. Ya. Jadi sepekan ke depan sudah masuk tahun 1448. Nah, ini banyak yang nggak ngeh, ya. Ya. Jadi bertambahnya tahun, bertambahnya umur, semakin dekat kita kepada kematian. Ya. Jadi kalau ada orang nambah umur dirayakan ulang tahunnya, ya, semestinya bukan gembira nambah umur, ya, tapi semestinya itu jadi bahan muhasabah kita bahwa semakin dekat kita kepada kematian. Ya, makanya kan di dalam Islam tidak ada yang namanya hari selamat ulang tahun atau apapun namanya, apalagi kalau sampai dirayakan, ya, dipestakan dan lain sebagainya. Ya. Jadi semestinya jamaah sekalian, ya, sepekan ke depan, ya, kita digunakan untuk, ya, justru banyak-banyak muhasabah, ya, banyak-banyak tafakur, ya, apalagi yang umurnya sudah di atas 63 tahun, ya, udah sibuk dengan urusan ibadah, ya, jangan jauh dari masjid, ya, kenapa, ya, karena sudah menikmati usia-usia bonus, ya, yang udah di atas 63 tahun. Baik, kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kita, bapak ibu mertua kita yang sudah wafat, guru-guru kita yang sudah wafat, semoga Allah ampuni dosa dan kesalahannya, diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan masih mengalir terus pahala untuk mereka dari kita, anak-anaknya, mantunya, murid-muridnya. Ya, jadi jangan dikira sudah putus, Pak. Nggak putus. Ya, sedekah jariah, anak yang soleh selalu mendoakan, ilmu yang bermanfaat, ya. Nah, murid-muridnya kita nih, murid-muridnya dari guru kita mulai dari TK, ya, sampai kuliah katakanlah. Ya, kita nggak boleh lupakan jasa guru-guru kita. Ya, kita minta kepada Allah agar terus mengalir pahala, ya, untuk mereka atas ilmu yang mereka sudah, ya, ajarkan kepada kita, agar ilmu yang ada di dalam diri kita ini menjadi berkah. Ya. Kemudian kita doakan buat anak-anak kita yang sedang belajar untuk ilmu, ya, semoga Allah berikan kekuatan, ya, tambahkan lagi semangatnya,
tumbuhkan lagi motivasinya, ya. Berikan kemudahan mereka di dalam meraih cita-citanya, ya. Termasuk untuk pekerjaannya, ya, jodohnya, ya. Tugas kita orang tua nih berdoa, ya, minta kepada Allah agar mendapatkan pekerjaan yang terbaik, ya, jodoh yang terbaik, ya, untuk dunia dan akhirat mereka. Kemudian buat saudara-saudara kita yang mewakafkan harta, waktu, pikiran, tenaga, ya, apapun yang bisa disumbangkan, ya, untuk masjid ini, memakmurkan masjid ini, ya, semoga Allah ganti dengan balasan yang terbaik, ya. Allah ganti dengan balasan yang tidak hanya di akhirat, ya, tetapi di dunia pun kita minta, kita mohon, ya, agar Allah Subhanahu wa taala yang memberikan balasan yang terbaik, ya, buat siapapun yang sudah berkontribusi, ya, untuk memakmurkan masjid ini. Kita doakan juga buat saudara-saudara kita yang sedang sakit, ya, di rumah sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, berikan kesembuhan, ya, kesembuhan yang sempurna. Kemudian dijadikan penyakitnya itu pembersih, ya, tahurun insyaallah, ya, menjadi pembersih. Juga kita doakan saudara-saudara kita yang mencari nafkah, tulang punggung keluarga, semoga Allah bukakan lagi, tambahkan lagi pintu-pintu rezeki. Allah tambahkan lagi pintu-pintu keberkahan. Ya, kemudian untuk saudara-saudara kita yang berat langkah kakinya ke masjid, musola, hadir majelis ilmu, ya, hadir untuk sholat berjamaah, kita doakan, ya, agar Allah Subhanahu wa taala bukakan mata hatinya, ringankan langkah kakinya, ya, sehingga mau hadir, ya. Kita di Al Barokah ini memang baru sepekan sekali Pak ngajak makan, gitu ya. Ya, kalaupun Jumat berkah mungkin lebih banyak anak-anak. Ya, tapi proses, ya, ada masjid di mana tuh pengurusnya di pinggir jalan ada tulisan besar-besar, mari mampir Pak, makan gratis di masjid. Ya, ada yang sudah begitu, ada yang tiap hari, ada yang Senin Kamis buka puasanya disiapkan. Ya. Tapi setidak-tidaknya pengurus sudah ikhtiar, ya, sebagai cara untuk apa? Mengajak, ya, mengajak orang supaya mau ke masjid. Ya, mungkin minimal ikut sarapan aja dulu dah. Ya, ikut sarapan aja dulu dah di masjid. Ya, mudah-mudahan sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali ikut sarapan di masjid. Nah, besoknya ikut sholat subuh, gitu. Ya, toh kita nggak larang juga, ya kan? Siapa orang yang di warga Bamas ini mau ikut sarapan di masjid tiap Ahad, ya silakan. Ya kan konsepnya begitu orang tua, ya. Ya, mau anak-anak, mau orang tua memboyong satu keluarga. Ya, jadi kalau ada sampai suara-suara itu makan-makan cuma buat pengurus doang, nah itu orang yang dengki, Pak. Ya, orang pendengki itu begitu. Jadi selalu melihat dengan sudut pandang yang negatif. Yang ya datang ikut duduk, ya, ikut rasain bagaimana rasanya gulai sayap ayam, kan gitu Pak. Ya, gimana rasanya lontong sayur di Al Barokah, gimana rasanya nasi uduk di Al Barokah. Baru ngomong di luar. Ya. Nah, ini berjamaah enggak, ya, tapi di luar kuar-kuar. Wah, itu buat pengurus doang. Ya, padahal ya siapa saja boleh, ya, boleh datang, siapa saja boleh makan, kan begitu kan? Itu minimal, ya, sepekan sekali. Ya, mudah-mudahan nanti kalau, ya, ke depan, ya, saldonya tambah banyak, ya, bisa saja kan disediakan Senin Kamis buka puasanya ada di masjid, ya, Jumat berkahnya jalan, ya, memang begitu, ya. Sampai ada masjid yang punya program Bapak, masjid makan-makan. Ya, masjid makan-makan, programnya 3M. Ya. Ya, Bapak kalau lihat, ya, lagi-lagi Masjid Cita Pemuda itu, daya tariknya di situ, Pak. Ya, mudah-mudahan, ya. Jadi jangan ngomong kalau belum datang, kan gitu Pak, ya. Jangan ngomong kalau belum merasakan. Ya, hadir ke sini, ya, minimal mau ke masjid untuk ikut makan. Ya, daripada ke masjid digotong taruh di depan, nah Bapak tinggal pilih. Ya Pak, ya.
Nih, woi, yang di luar, yang masih belum ke masjid, masih belum sholat jamaah ke musola, tinggal pilih. Datang ke masjid, ya, ikut makan. Kalaupun kehilangan sendal, ya masih syukur hilang sendalnya di masjid, kan begitu. Ya, daripada datang ke masjid digotong, taruh paling depan. Nah, tinggal pilih, Pak. Ya, artinya apa? Ya, mati sudah. Ya, baik. Jadi mudah-mudahan didengar ya oleh saudara-saudara kita yang masih berat langkah kakinya ke masjid, berat langkah kakinya ke musola, ya, hadir di majelis ilmu, hadir untuk sholat berjamaah. Ya, kenapa? Ya, karena ini sholat itu pokok. Ya, sholat itu pokok. Kalau apa ya? Rasulullah menyebutnya tiang. Ya, sholat itu imaduddin. Ya, kalau rumah nggak ada tiangnya kan roboh, Pak. Ya, apapun kalau nggak pakai tiang, ya roboh. Ya, gunung itu saja ada tiangnya, Pak. Ya, seperti akar gitu, ya, menghunjam ke dalam. Jadi gunung itu sebagai pakunya bumi. Ya, kalau nggak ada akar yang menghunjam sampai ke dalam, nah fungsi akar ini kan selain pondasi dia juga berfungsi sebagai tiang sebenarnya. Ya, supaya gunung itu kokoh. Ya, itu gunung. Ya, yang dia benda mati, statis, gitu. Kita memandangnya begitu. Nah, kita manusia, makhluk hidup. Ya, kalau kita nggak punya pondasi yang kuat, ya habis kita. Baik, mudah-mudahan ini jadi nasihat ya buat siapapun ya yang mendengarkannya. Al-hajiniyah wa lakul niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, hari ini tanggal 7 berarti Senin depan, Ahad malam Senin depan itu libur tanggal 14. Ya, sementara tanggal 16 itu udah tanggal 1 Muharram. Ya, makanya kali ini saya lebih banyak bahas tentang amaliyah kita di bulan Muharram. Ya, di samping berkaitan dengan ya haji dan kurban ini. Nah, jadi masyaallah muslimin rahimakumullah. Disinilah kasih sayang Allah kepada kita, umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Allah itu dengan syariatnya itu terus mendorong kita, terus memotivasi kita, ya agar apa? Agar kita ini kokoh di atas iman, agar kita ini mati dalam keadaan iman, Islam dan takwa. Ya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kan yang Allah minta dari kita. Diingatkan betul kita itu. Ya jangan sampai kamu mati kecuali kamu dalam keadaan ya Islam, beriman, bertakwa. Nah, selesai Ramadan masuk Syawal ada perintah ibadah khusus. Syawal selesai masuk Zulqa'dah ya, Arba'atun Hurum, ada juga anjuran-anjuran untuk memperbanyak amal soleh. Perbanyak puasa di bulan-bulan haram. Silakan. Ya, di samping bagi mereka yang memang porsinya masuk untuk berangkat haji, Zulqa'dah udah persiapan. Ya, bahkan Zulqa'dah itu udah finishing. Ya. Nah, sebelumnya udah manasik, udah meningitis, udah paspor lain sebagainya. Nah, Zulqa'dah udah finishing, persiapan berangkat haji. Yang tidak haji, ya, dia tetap mendapatkan pahala haji. Wah, ada 11, Pak. Ya, kita udah bahas sebelumnya. Ya, mudah-mudahan bisa kita lakukan. Selesai Zulqa'dah, masuk Zulhijjah, masih Arba'atun Hurum. Dimotivasi lagi kita dengan apa? 10 hari terbaik dunia. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Perbanyak puasa. Ya. Mau tanggal 1 sampai tanggal 9, tanggal 9 saja. Ya, atau 8, 9. Silakan. Nah, 10, 11, 12, 13-nya ada amalan lagi yang paling dicintai, yaitu mengalirkan darah, menyembelih, ya, kurban. Ya, baru sepekan lewat, ya, hari tasyrik Sabtu pekan yang lalu, ya, terakhir hari tasyrik.
Ya. Nah, kemudian kurban atau nahar selesai, kita masih di bulan Zulhijjah. Ya. Yang jamaah haji pun udah selesai. Kalau sudah wukuf di Arafah, udah puncak, ya tinggal jamarat 2-3 hari pulang. Kalau yang belum ke Madinah, mereka harus ke Madinah dulu. Ya, sekalipun ke Madinah itu sudah di luar rangkaian rukun atau syarat sahnya haji. Ya, itu hanya sunnah-sunnahnya saja. Ya, arba'in di Masjid Nabawi misalnya. Ya, berusaha untuk bagaimana bisa sholat 40 waktu di masjidnya Nabi, Masjid Nabawi. Dan itu berat, Pak. Iya. Ternyata arba'in di masjidnya Nabi pun berat. Ya, apalagi yang maktabnya jauh dari masjid. Ya, kadang-kadang rasa malas tuh luar biasa. Ngapain juga ke masjid 3 kilo, udah sholat di hotel aja. Nah, itu banyak begitu, Pak. Lebih parah lagi kalau mutawifnya, pembimbingnya begitu. Udah, Pak, sama aja, yang penting kan kita di tanah haram gitu. Ya, ya beda nilainya. Ya, sholat di Masjidil Haram 100.000 kali, sholat di Masjid Nabawi 1000 kali, jauh tuh. Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram aja, ya selisihnya jauh. Di Masjid Nabawi 1000 kali, di Masjidil Aqsa 500 kali. Ada yang mengatakan begitu. Ya. Jadi sayang kalau berkesempatan ke sana tapi ternyata sholatnya hanya di hotel. Ya, sholat di karena malas. Tuh, apalagi kalau di Indonesia emang malas, ya. Jadi kalau di Indonesianya udah malas ke masjid, ya saya khawatir, Pak, ketika ke Masjidil Haram, pergi haji atau umroh, ya mereka lebih memilih apa, Pak? Udah di hotel aja. Ya, sholatnya, ya, naudzubillah, sangat disayangkan, ya. Nah, kemudian bagi kita nih, ya, yang tidak sedang di Masjidil Haram, yang tidak sedang di Masjid Nabawi, yang tidak sedang di Masjidil Aqsa, ya, tapi perhatian kita tetap kepada kiblatain dan kiblat pertama kita. Jadi nggak boleh kita menutup mata apa yang terjadi dengan saudara kita di Masjidil Aqsa saat ini. Ya, apa yang terjadi dengan kiblat pertama umat Islam saat ini, kita nggak boleh tutup mata, Pak. Ya, kenapa? Karena itu bagian dari hidup kita sebagai seorang muslim. Ya, nggak boleh kita masa bodoh, nggak peduli, ya, dengan apa yang terjadi di Masjidil Aqsa. Setidak-tidaknya kita apa? Ada berita, ada informasi berkaitan dengan saudara-saudara kita di sana, kita ikut meng-share. Itu setidaknya kontribusi kita di situ. Ya, itu bagian dari dakwah kita. Atau dalam doa-doa kita, ya, kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, kita doakan saudara-saudara kita di Yerusalem, ya, khususnya kompleks Masjidil Aqsa. Kita doakan saudara-saudara kita yang di Sudan yang kelaparan saat ini. Ya, minimal itu, Pak, empati kita dalam bentuk doa. Ya. Jadi bukan hanya untuk diri kita, tapi doakan saudara-saudara kita muslimin muslimat dimanapun mereka berada. Itulah bagian dari pesan haji dan kurban itu, ya di situ. Kepedulian, empati. Jadi bukan berarti hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik selesai, maka nggak ada lagi empati, nggak ada lagi kepedulian kita kepada saudara kita. Salah besar kita. Itu berarti kita nggak mampu menerapkan nilai-nilai yang sudah Allah tanamkan pada diri kita, ya, di 4 hari itu, 10, 11, 12, dan 13. Ya, padahal tugas kita sekarang ini adalah apa? Ya, menghidupkan nilai-nilai tadi, ya, sepanjang hayat kita. Ya, makanya dimotivasi lagi kita. Tetap Zulhijjah, perbanyak amal soleh. Ya, jangan sampai kita apa? Fala tazlimu anfusakum fihinna. Jangan sampai kita menzolimi diri kita sendiri, ya, selama di bulan-bulan haram. Zulhijjah sepekan ke depan boleh selesai, tapi kita masih ketemu bulan haram lagi, namanya Muharram. Ya, Rasulullah menyebutnya apa? Syahrullah.
Ya, kata Nabi apa? Tidak ada apa puasa yang terbaik setelah Ramadan adalah puasa pada bulannya Allah. Artinya apa, Pak? Di bulan Muharram pun kita ya dimotivasi lagi dengan amal soleh. Dalam hal ini yang secara khusus diantaranya adalah puasa. Ya. Nah, puasanya kapan? Mau tanggal 1 sampai tanggal 10, silakan. Memperbanyak puasa sepanjang Muharram, silakan. Ya, karena memang dianjurkan. Mau tanggal 10-nya saja, hari Asyura-nya, silakan. Ya, kata Nabi apa? Menghapus dosa setahun yang lalu, Pak. Kalau Arafah kemarin 2 tahun, ya. Arafah kemarin mudah-mudahan kita sudah bisa lakukan. Dapat lagi bonus kalau kita puasa Asyura. Ya, cuman Rasulullah beliau pesan, ya, karena Asyura itu identik dengan hari rayanya orang Yahudi. Ya, mereka senang ketika Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun. Ya. Sementara kata Rasulullah, aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Nah, supaya membedakan dengan tradisi Yahudi, apa kata Nabi? Tahun depan aku akan berpuasa sehari sebelumnya. Artinya tanggal 9 dan tanggal 10 Rasulullah mau puasa. Untuk membedakan ya dengan ya hari rayanya orang Yahudi. Tapi qadarullah ya belum sampai bulan Muharram ya Rasulullah wafat. Ya Rasulullah wafat. Jadi dari bulan Rabiul Awal ke Muharram itu ya hampir 10 bulan setidaknya ya Rasulullah keburu wafat. Tetapi hamiyatur Rasul, keinginan Rasulullah untuk puasa tahun depan tanggal 9 dan 10 itu sudah jadi hukum. Nah, ini Pak. Ya sudah jadi hukum. Artinya apa? Boleh diamalkan. Karena dasarnya ada. Ya sekalipun Rasulullah belum sempat mengerjakan. Tuh, jadi nggak usah ribut Pak. Yang mau puasa tanggal 1 sampai tanggal 10, puasa tanggal 1 sampai tanggal 30, silakan. Yang mau puasa tanggal 9 10-nya aja, silakan. Puasa tanggal 10-nya aja, silakan. Ya, yang salah itu, yang rugi itu siapa Pak? Yang kagak puasa. Ya. Orang banyak puasa di bulan Muharram dikata-katain, mana dalilnya loh? Nggak ada dalil khusus. Memang dalil khusus nggak ada. Ya. Tapi dalil umumnya ada. Perbanyaklah puasa pada bulan-bulan haram. Ya. Dan termasuk Muharram itu apa? Puasa yang terbaik setelah Ramadan. Ya, sekalipun hukumnya sunnah. Nah, karena Muharram puasa yang terbaik setelah Ramadan, ya, maka memperbanyak puasa di bulan Muharram boleh nggak kira-kira Pak? Boleh. Ya. Boleh memperbanyak puasa pada bulan Muharram. Nah itu Pak, ya. Jadi mudah-mudahan niat nih dari sekarang nih kita nih untuk bisa memaksimalkan ya umur kita, waktu dan kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita untuk perbanyak ibadah. Di sepekan terakhir sisa akhir tahun 1447 ya, dan memasuki bulan haram berikutnya yaitu di bulan Muharram. Nah, masyarul muslimin rahimakumullah, penting buat kita juga ya untuk ya semacam evaluasi diri Pak, muhasabah. Ya. Ini Mbak Daisa rencana ngurus ada rapat ya panitia kurban pembubaran. Nah, yang namanya evaluasi ya Mas kalian itu adalah bagian penting dalam sebuah organisasi, dalam sebuah kegiatan. Ya. Jadi bukan sekedar ditutup, bukan sekedar dibubarkan. Harus ada evaluasi. Kita di dunia, di kerja, di pabrik, dievaluasi nggak Pak?
Gue evaluasi Pak. Yang PNS, yang pekerja pabrik, yang ASN, yang Polri, TNI, ada evaluasinya. Ya, ada namanya Key Performance Values. Ya, penilaian kinerja. Ya, baik berbasis online maupun ya berbasis manual. Itu tujuannya apa? Evaluasi. Kehadiran, kedisiplinan jam kerja, jam pulang, jam masuk, jam pulang. Itu terrekod semuanya. Kalau ada yang kurang, konsekuensinya apa? Potong gaji, penundaan, kenaikan pangkat, golongan, kan bisa macam-macam. Ya sama dengan kita. Kita dikasih amanah. Apakah itu panitia kurban kah, pengurus masjid kah? Ya, kira-kira ada evaluasinya nggak? Ya harus ada. Ya, LPJ namanya Pak. Ya, laporan pertanggungjawaban. Ya, dikasih duit oleh Pemda, nih 100 juta Pak RW. Ya, Pemkot Bekasi setiap RW 100 juta. Mana laporannya Pak RW? Kan banyak yang pelimpungan Pak RW. Ya, mana laporannya? Ya, ngeluarinnya gampang. Gampang nggak Pak ngeluarin duit? Gampang. Nih, rokok bungkus. Nih, kopi. Ya, camilan, gorengan. Lah beli gorengan ada kwitansinya nggak Pak? Bapak ada Pak Nur beli gorengan minta kwitansi? Susah Pak. Iya, beli rokok di Bude ada kwitansinya? Nah, ya. Kalau di Pemda Pak kagak diterima itu Bapak punya laporan sekalipun bener. Jumat tanggal sekian, tanggal 5 Juni ya, buat yang ngitung kenceleng, rokok sebungkus. Pak Ketua lapor, Pak Bendahara lapor. Kwitansinya mana Pak? Masa nggak percaya sama gua? Lah susah Pak. Di Pemda itu Bapak dilempar itu. Ya. Dilempar Pak, saya nggak perlu laporan kayak gini. Buktinya mana? Kwitansinya mana? Saya biasa bikin LPJ Pak di Pemkot itu. Bantuan tiap tahun 200 juta. Saya bikin laporan. Ya. Tiap tahun itu 200 juta. Saya bikin laporan. Saya kejar itu. Urusan pajaknya, kwitansinya, notanya. Kenapa? Ya, kalau nggak begitu nggak diterima. Kena kita. Kena pasal. Itu dunia Pak. Lah di akhirat berani tanggung jawab. Woi, mana laporannya? Mana bukti pengeluarannya? Berani tanggung jawab Pak. Berat. Ya, jangan main-main ini. Ya. Nah, kayaknya ngurus masjid, ngurus lembaga sosial, nggak identik dengan gaji, nggak identik dengan honor. Ya kalaupun ada mungkin sekedarnya. Ada memang. Ada pengurus masjid yang digaji. Al-Barkah digaji Pak SK Wali Kota. Ya lain. Ya. Status masjidnya dilihat dulu. Ya kalau masjidnya Pemda, Pemprov, masjid negara, ya pengurusnya digaji, ketua, semua sampai tukang sapunya, OB-nya digaji. Nah kalau kita masjid kampung minta gaji, ya Pak ya? Iya kalau pengurusnya CEO semuanya. Kalau pengurusnya CEO semuanya nggak apa-apa. Bendahara kaya, ketua kaya, sekretaris kaya. Udah, gue mah kagak perlu gaji. Yang lu yang ada lu gue gaji. Kan kita. Iya. Iya masjid kita beda statusnya. Ya jadi kalau mau nyari duit di masjid ya susah juga. Ya. Kalau pengen merokoknya Bapak terpuaskan dari uang masjid susah. Ya, kalau pengen merokok puas ya duit sendiri. Kan begitu Pak. Ya. Ini penting. Ya kenapa Pak? Ngeri Pak, terus terang ngeri banget ya. Kita di Ormas itu bikin laporan itu kalau pas bikin LPJ aja udah dikejar-kejar.
Ya, belum lagi berhadapan dengan inspektorat. Ya, kita udah kayak orang diadili, udah kayak terdakwa gitu. Ini satu-satu dituntut. Ini buat apa ini? Kok cuma beli ginian besarnya segini? Akuntansinya mana akuntansinya? Tolong tunjukkan. Ya Allah, Pak. Deg-degan ya. Ya. Pokoknya setiap laporan LPJ itu, ya saya selalu deg-degan itu kalau bawa itu ke Kes Bangpol. Ya, atau programnya MUI saya bikin laporan, ya. Dicecar itu, Pak, betul dicecar itu. Ya. Makanya tugas tak ketua berat. Ya, mungkin kalau ketua rewel, kalau ketua bendahara pelit, mungkin wajar. Ya. Kenapa boleh jadi posnya ada enggak, pos anggarannya, peruntukannya ada enggak, wajar enggak? Ya. Nah, di situ, Pak. Ya. Makanya penting saya sharing ini, ya kenapa? Karena di dunia aja udah kayak gitu. Ya. LPJ kita yang lengkap, yang tebal itu enggak jaminan diterima. Karena akan ditelusuri satu-satu. Ya. Makanya buat orang yang otaknya jahat, ya, apa bilang Pak? Kalau ada temuan dari BPK, dari inspektorat, dari BPKP, udah, ya, keluarin aja apanya Pak? Keluarin aja U-nya, ntar juga jadi teman, kan gitu Pak. Nanggap nggak Pak? Ada temuan, 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 ya, keluarin aja U-nya. Jadi apa? Jadi teman, bener nggak? Bener kan? Ada temuan nih, BPK lembar demi lembar, kwitansi demi kwitansi, inspektorat lembar demi lembar, kwitansi demi kwitansi. Loh, kenapa begini? Ya, kenapa begini? Kenapa begini? Udahlah Pak, sama-sama tahu lah. Kasih aja U-nya kan? Ya, tapi U-nya dalam amplop Pak. Ya, U-nya dalam amplop. Mereka nggak mau lewat WA, lewat transfer, nggak mau, karena itu gampang dilacak. Ya, ini Pak Wamen IMIPAS saja kemarin apa? Pakai grup musik sandinya. Ya, untuk vokalis sekian miliar, untuk keyboardis sekian miliar, untuk tukang sound sekian miliar. Nggak taunya apa Pak? Pejabat-pejabat yang di Dirjen Imigrasi itu ngatur masing-masing jatahnya sekian persen. Ya, untuk kitas dan kitab itu baru 2 kasus. Ya, terutama untuk warga negara asing yang mau ngurus kartu izin tinggal tetap, ya, atau kartu izin tinggal sementara. Ya, itu baru dari 2 itu aja Pak. Ya, mereka markup, ya, mereka bagi-bagi. Ya, itu kodenya begitu. Ya, oleh Kejagung masih ketahuan juga, kan endus juga. Ya, kemudian kalau yang cash itu yang mereka takut ya OTT itu. Ya, kalau ada laporan diawasi oleh kejaksaan, ya, oleh Intel misalnya, itu bisa kena. Ya, itu dunia Pak, dunia aja. Aduh, kalau urusan sama polisi, urusan sama jaksa, urusan sama hakim, kagak nyaman Pak hidup kita Pak. Ya, lah kita urusan sama malaikat raqib sama atid santai-santai aja. Ya, berurusan dengan malaikat Israel santai-santai aja. Wah, itu bahaya. Ya, makanya jamaah sekalian, ya, saya mengajak, perbaiki niat kita, keikhlasan kita, ya. Kalau itu urusannya urusan dakwah, urusan sosial, ya, urusan kemasyarakatan. Jadi kita tidak berhitung saya dapat apa, saya dapat berapa. Susah Pak kalau untuk lembaga sosial, tapi kalau lembaga bisnis Bapak punya hak. Ya, saya kerja di sini, Bapak berani bayar saya berapa per bulan. Punya bargaining power, bargaining position, ya kan? Ya, kayak adik saya ngelamar misalnya di satu perusahaan di Kalimalang, datang ke sana wawancara, kamu mau gaji berapa di perusahaan? Saya minta 15 juta Kak.
Ya, bisa nggak Bapak gaji saya 15 juta? Ya, oh nggak bisa, perusahaan hanya sanggup 10 juta Mas. Ya udah kalau gitu permisi Pak, saya nggak jadi masuk sini. Ah itu bargaining position, bargaining power. Ya, itu bisnis. Ya, itu pekerjaan yang orientasinya bisnis. Kalau kerja sosial nggak bisa. Ya kalau di partai politik Bapak mungkin lah, masih bisa lah. Ya, karena kan ada uang khusus tuh, ya di partai politik. Ya per kepala dihitung, disubsidi oleh negara. Ya, lagi-lagi Pak, kalau untuk kerja sosial, kerja kemasyarakatan, kerja dakwah, ya, nah ini nilai ini yang penting, ya, ikhlas, ya, keikhlasan, kurban, haji, apapun ibadah yang kita kerjakan harus berangkat dari keikhlasan, ya. Kemudian bentuk kepedulian tadi, ya, jadi kepedulian ini jangan hanya di bulan Zulhijjah, ya. Sepanjang hari, sepanjang hidup kita tunjukkan bahwa kita ya, tetap peduli dengan lingkungan kita. Kemudian juga bagaimana kita mampu, nah ini juga berat, ya, mengendalikan hawa nafsu. Ya, kita bisa tergelincir, bisa rusak, bisa terhina, ya karena hawa nafsu. Siapapun dia, mau kiai, mau seorang syekh, mau seorang menteri, seorang jenderal, itu BGN, Pak. Wakilnya 2 itu jenderal, Pak. Ya, Pak Pusung dengan Pak Soni itu jenderal di TNI, jenderal di Polri. Jenderal yang didoktrin disiplinnya kayak apapun ya tetap aja bagi-bagi duit. Kong kali kong, ya titik-titik SPPG ada setoran, SPPG yang nggak lulus uji kelayakan diluluskan. Yang penting ada setoran. Bayangkan kalau 1 hari 1 miliar. Ya, dibagi-bagi bertiga tuh. Ya, kepalanya dan 2 wakilnya. Nggak tahu ketua yang sekarang kebagian apa enggak ya. Ya, Nani SDA ya. Nah, dia hanya karena kedekatan saja dengan Pak Prabowo tim ses ya. Latar belakang pendidikan nggak nyambung, Pak. Ya. Ya itulah politik ya. Jadi lebih dominan kepada sisi politiknya daripada sisi profesionalismenya. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian, disinilah pentingnya hawa nafsu kita. Ternyata siapapun kita, kalau kita nggak mampu mengendalikan hawa nafsu, habis, terhina kita. Ya, makanya Rasulullah ajarkan, wa min nafsin la tashfa, berlindung, ya, minta perlindungan kepada Allah dari hawa nafsu yang nggak pernah ada puasnya. Ya. Kemudian, apalagi yang harus kita tumbuhkan terus, ya, jaga terus nih setelah haji, setelah kurban, ya, tawakal dan husnuzon. Nah, ini juga persoalan penting. Seringkali hubungan kita ini retak, hubungan kita ini rusak, ya, yang sudah kita bangun capek-capek, gitu ya, guyup, ada suuzon. Tahu suuzon, Pak? Ketika muncul suuzon, jangankan yang dilontarkan, suuzon yang disimpan saja buat diri kita, Pak, itu udah bahaya. Ya, catat ini, Pak. Ya, jadi yang namanya suuzon, jangankan dilontarkan, diomongin. Ya, mau urusan dapur kek, mau urusan kenceleng kek, mau urusan apa, kalau sudah suuzon, sekalipun itu kita simpan, itu udah bahaya. Apalagi kalau sudah ngomong sana kemari. Ya, sudah suuzon, rusak organisasi. Ya, rusak soliditas kita, rusak apa istilahnya, tim yang sudah kita bangun. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kita cegah sedemikian rupa lah, pokoknya jangan sampai lah. Malu kita. Ya. Kalau sampai tersebar keluar, ya gara-gara mungkin nggak seberapa, ya, tapi wah, ibarat apa ya, bulu ayam yang Bapak cabutin satu persatu taruh di jalan, gitu. Ya, nggak tahu itu bulu ayam nyampenya di mana, kan gitu, Pak. Itulah suuzon itu bisa begitu. Ya, jangan ngomong-ngomong ya, si Anu tuh kemarin gue lihat. Nah, jangan ngomong-ngomong ya, si Anu tuh kemarin gue lihat. Ya, semuanya begitu, Pak. Jangan ngomong-ngomong, jangan ngomong-ngomong, jangan ngomong-ngomong. Nggak taunya apa? Se-Indonesia tahu.
Ya, se-Indonesia tak? Nah, itulah bahayanya, itu berangkat dari suudzon, hati-hati. Ya. Nah, makanya harus banyak husnuzon. Lawan suudzon itu dengan husnuzon. Ya, prasangka buruk hilangkan, munculkan prasangka baik. Ya, ini penting, ya. Apalagi kalau kita nggak tahu apa-apa, asal jeplak, asal komen, nah ini juga bahaya. Ya, wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Ya. Baik, teman sekalian. Nah, terkait dengan Muharram, ya. Ini memang banyak perdebatan, ya. Muncul amalan-amalan yang biasa, ya, menjelang tahun baru. Ya. Ya lagi-lagi lah itulah. Ya. Bagaimana yang penting kita bijak menyikapi. Ya, kalau kita nggak suka doa awal tahun akhir tahun, ya sudah, ya jangan lakukan. Tapi kalau memang merasa perlu berdoa di awal tahun di akhir tahun, ya silakan. Yang penting tidak mengatakan bahwa doa ini harus saya baca setiap awal akhir tahun. Nah, doa ini ada dalilnya. Nah, itu yang jadi masalah. Ya, termasuk misalnya anjuran ulama selama di bulan Muharram itu kalau bisa membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Ya nggak ada dalilnya. Mana dalilnya 1000 kali? Ya, yang ada Al-Ikhlas itu kata Nabi, kalau kamu baca 3 kali sama dengan sekali khatam. Itu dalil khusus. Ya, baca 3 kali surat Al-Ikhlas sama dengan sekali khatam. Nah, sekarang kita mau baca 1000 kali, berapa kali khatam tuh? Ya, paling tidak 334 kali khatam. Boleh nggak? Ya boleh saja. Yang penting jangan mengatakan bahwa ini hadisnya dari Nabi. Ya. Tapi hadisnya sekalipun secara khusus untuk memotivasi kita memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas. Oh, jadi kalau kita mengatakan bahwa mereka yang sedang baca surat Al-Ikhlas bahwa sesat masuk neraka, nah itu sudah di luar itu. Itu yang bikin berantem jadinya. Ya, termasuk mereka yang baca doa dan akhir tahun, wah masuk neraka misalnya. Dan mereka minta kepada Allah kok masuk neraka kan gitu. Ya. Ya, itu yang kita jaga, Pak. Itu yang harus kita hati-hati, ya. Karena memang di bulan Muharram ini banyak hal-hal yang sensitif juga. Ya, kalau kita tidak bijak menyikapi itu, ya kan kita nggak tahu keyakinan seseorang. Kalau dia meyakini bahwa itu bukan dari Nabi, kemudian dia meyakini dari Nabi, itu yang bermasalah. Ya. Selama dia tidak meyakini itu dari Nabi, misalnya anjuran ulama, ya, atau memakai dalil-dalil yang umum, ya silakan. Apa misalnya? Perbanyak puasa, nah, ada dalilnya, tapi dalil umum. Perbanyak sedekah, dalil umum. Ya, perbanyak zikir, dalilnya umum. Ya, perbanyak apalagi para kepala keluarga nih dianjurkan nambah uang nafkah. Tuh, ulama-ulama dulu begitu, Pak. Jadi kalau bulan Muharram nih khusus spesial, biasanya ngasih bulanan sama istri 2 juta, gue tambahin lo 5 juta. Tuh. Jadi ulama-ulama dulu begitu. Ya. Jadi di bulan Muharram ini nafkahnya ditambah. Ada yang secara khusus juga pakai celak di mata. Ya, sekalipun sudah mengatakan hadisnya dhaif, ya. Ya, tetapi memakai celak kan sunnah Nabi. Ya. Kalau dalil kita mau hidupkan sunnah Nabi, memakai celak kan mau di bulan Muharram kayak di luar Muharram kayak kan tidak jadi masalah. Terus apalagi, Pak? Masalah yang muncul mandi. Nah, kalau mandi ini ya kita kan bisa mandi kapan saja. Tapi mandi yang dimaksud di sini adalah mandi sunnah, ya. Kita niat mandi sunnah di bulan Muharram, mau tanggal 1, mau tanggal 2, mau sepanjang Muharram niat mandi sunnah kan boleh. Jadi pahala. Jadi intinya jamaah sekalian, ya terlepas dari perbedaan pandangan, perbedaan pendapat para ulama, silakan. Yang mau mengamalkan monggo, ya. Yang memang tidak mau mengamalkan juga silakan. Ya. Tapi jangan saling mengatakan bahwa yang mengamalkan ahli neraka, ya, yang nggak mengamalkan, macam-macam. Nah, itulah yang pada akhirnya kita dari tahun ke tahun
konflik terus dari tahun ke tahun, berantem terus masalah sunnah, bahkan yang nggak sunnah. Ya, kita tinggalin yang sunnah, bahkan yang nggak sunnah, tapi mengerjakan yang haram. Nah, ini kan masalah. Apa yang mengerjakan yang haram? Ya berantem, konflik, saling hina, saling caci. Kan terjerumusnya jadi malah dosa. Ya, baik ya, kiranya itu jamaah sekalian ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ya, terutama terkait dengan masalah Muharram ya, intinya karena Muharram masih arba'atun hurum ya, tentu saja apapun amal solehnya silakan. Tuh logikanya begitu Pak ya, karena Muharram adalah arba'atun hurum, bulan yang dimuliakan. Apapun amal solehnya, kalau sudah bicara amal soleh silakan. Yang penting jangan sampai kita justru sibuk dengan amal yang salah. Ya, naudzubillah. Ya. Baik, mudah-mudahan ya ada manfaatnya. Ya sekalipun sedikit. Sebelum kita tutup, silakan kalau ada yang mau ditanya, sampaikan. Cukup ya? Ya, udah masuk waktu sholat isya. Ya, sekali lagi mudah-mudahan jadi manfaat buat kita. Ya. Saya menganjurkan ya, karena bahasan Muharram nanti kalau kita baru ketemu lagi Muharram udah pekan kedua ya. Ya, tidak salah juga nanti kita perbanyak lagi wawasan kita tentang Muharram ya. Dan juga momen-momen yang berkaitan dengan sejarah ya, sirah. Ya, karena ini juga menjadi penting buat kita ketahui ya. Insyaallah ya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita ya, sampai bertemu dengan bulan Muharram ya, tahun 1448 Hijriah. Bertambahnya umur kita, semakin dekat kita kepada kematian ya, semakin dekat kita kepada ajal ya. Oleh karenanya kita gunakan detik-detik terakhir, hari-hari terakhir jelang pergantian tahun ini dengan memperbanyak istighfar ya, perbanyak amal soleh ya, perbanyak kebaikan ya, mendatangkan manfaat buat orang lain ya. Insyaallah ya, demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.